Halo pemirsa, dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat. Kembali lagi bersama saya Dita Zulaika, tentunya dalam program motivasi dari Sinpo TV, Win Wonder Inspiration. Karena hidup harus menjadi lebih baik. Pemirsa, senang sekali hari ini, tentunya tidak sendirian karena kita sudah kedatangan dua panelis yang luar biasa, kece-kece banget ya hari ini. Yang pertama ada Kak Priscilla. Halo, selamat pagi Kak Dita. Selamat pagi, cantik banget. Selalu Kak Dita Anggun juga. Ya. Syok. Yang kedua ada Kak Herlan juga. Apa kabar Kak? Kabar baik Kak Dita. Siap? Selalu siap. Selalu siap. Biar terus semangat. Luar biasa. Kedua panelis kita tidak hanya ada panelis nih. Kita juga kedatangan motivator hebat Indonesia yang akan kita sambut bersama-sama. Inilah dia Bapak Mindiarto. Luar biasa. Selamat pagi Bapak. Iya, selamat morning, good pagi. Selamat morning pagi. Silakan duduk Bapak Min. Oke. Luar biasa ya, tetap ganteng, selalu ganteng. Kalau Pak Min ya. Itu hukumnya wajib tuh. Wow. Penyakit turunan itu. Luar biasa, selalu memberikan warna yang berbeda Pak Min. Terima kasih Bapak ya. Terima kasih. Pemirsa, senang sekali karena kita akan membahas tema yang sangat luar biasa tentunya bersama motivator kita dan juga kedua panelis kita tentang tema hari ini adalah apakah saya kaya? Gimana nih? Tetap di Win Wonder Inspiration. Pemirsa, masih di Win Wonder Inspiration, kita akan langsung mendengarkan nih pemaparan dari Pak Min. Apa sih maksud dari apakah saya kaya? Ini pertanyaan atau pernyataan nih Pak? Itu yang harus kita kulik ya bersama-sama. Boleh Pak Min, gimana Pak? Oke, itu kalau lihat nadanya sih pertanyaan ya. Pertanyaan apakah ya? saya kaya? Ada kata apakah itu kan pertanyaan. Oke, jawabannya ya saya kaya. Amin. Amin. Sombong amat. Nah banyak sekali ya teman-teman kita atau di luar sana mengatakan, saya kok cuman segini, saya kan orang miskin, saya orang nggak punya gitu ya. Sering kan nada-nada seperti itu muncul di lingkungan kita. Maka sebetulnya kalau kita sadar bahwa yang disebut kaya gitu, kan jangan diukur oleh materi. Nah, hanya materi. Materi salah satu indikator atau salah satu referensi untuk mengatakan kaya. Tapi kaya dari aspek materi gitu ya. Tapi kekayaan kita kan bukan hanya di materi. Karena banyak sekali tokoh-tokoh masyarakat contohnya yang tidak punya kekayaan. Kalau kita ambil contoh Bante ya, pimpinan agama Buddhis itu ya, kan hidupnya tidak jauh dari kekayaan. Betul. Ya, bahkan nggak boleh kaya malah. Atau para pastor ya, imam itu kan juga hidupnya tidak kaya. Nah maka kalau kita mendefinisikan apakah saya kaya, kasihan kan mereka nih. Orang terkucil, orang dimiskinkan gitu ya. Dimiskinkan oleh apa? Ya. Dimiskinkan oleh mindset, oleh para motivator yang mengatakan bahwa yang disebut sukses itu selalu orientasinya kaya. Ya. Betul. Jadi kaya itu tidak identik dan tidak selalu harus ukurannya adalah materi. Ini penting sekali. Ya, sehingga jangan terjebak ketika saya tidak punya sesuatu materi yang banyak, kemudian menganggap, oh saya ini orang yang tidak punya, ya tidak punya materi mungkin iya, tetapi bukan berhenti di situ. Itu satu. Dan sukses juga bukan hanya materi, jadi bisa materi salah satu. Kedua, bisa juga network, relasi. Ya saya disebut kaya, ya enggak lah, tapi cukup hidup ya artinya. Tapi kalau bicara network, ya alhamdulillah saya rasa di semua provinsi kenal orang. Ada orang, jadi ketika saya harus melancong ke sana ke sini pergi, tinggal telepon, saya ada di sini nih. Wah langsung, kapan nih bisa saya jemput nggak? Kapan makan siang? Kapan makan malam? Nah itu kan kekayaan dari aspek network, jaringan. Ya. Kemudian juga ada orang yang kaya tuh karena keilmuan. Kan tidak sedikit orang-orang yang hebat ya, yang profesor, mungkin hidupnya sangat sederhana. Pernah juga ada menteri yang hidupnya sangat sederhana, tetapi mereka kan punya ilmu, punya kekayaan. Nah apakah ilmu bukan sebagai aset, bukan sebagai kekayaan? Kekayaan juga ya. Nah itu satu. Kemudian bisa juga kekayaan atau sukses itu dari aspek family, ya keluarga. Kekayaan keluarga artinya apa? Saya punya keluarga besar, atau saya punya sukses bisa
menyekolahkan anak sampai level tertentu. Oh, saya sukses bisa memiliki keluarga yang sejahtera, yang harmonis. Itu kan sebuah aset, sebuah kekayaan yang mungkin tidak dimiliki oleh orang yang punya kekuatan materi gitu ya. Betul, Nah, ini yang perlu difahami. Maka saya mencoba menjadi tim pembela buat teman-teman yang merasa duitnya nggak cukup, tapi jangan mengatakan bahwa saya miskin gitu. Gitu ya. Ada lagi yang disebut sukses atau kaya itu karir. Bisa saja orang memiliki karir, jenjang karir yang bagus, tapi karena di dalam karir bekerja itu dia cukup menerima upah atau pahala atau rezeki itu dari gaji sehingga dia tidak korupsi dan lain sebagainya, ya dia bisa sukses karena karir sampai pimpinan puncak, ya punya anak buah banyak. Kemudian bisa juga sukses atau karir atau kaya gimana dari religiusitas. Ya kayak tadi teman-teman kita atau saudara-saudara kita atau para tokoh agama, mereka kan mungkin materi nggak punya, mungkin network juga bisa nggak banyak gitu, karir yang nggak ada gitu lah kira-kira. Tetapi umatnya banyak, kemudian tingkat religiusnya, tingkat spiritualnya kan sangat tinggi gitu. Kan itu sebuah kekayaan juga menurut saya ya, kayak dari spiritualitas atau religius. Kemudian juga yang paling penting lagi adalah kaya di dalam kemampuan mengelola diri. Artinya apa? Mampu mengendalikan diri, mampu mengendalikan emosi, mampu bersyukur. Itu kan kekayaan. Karena banyak sekali orang yang kaya materi tapi nggak bersyukur. Betul. Masih terus masih aja maju tak gentar membela yang bayar gitu. Wah ya kan, membela yang bayar, siapa yang bayar? Jadi akibatnya apa? Walaupun sudah materi cukup, masih melakukan korupsi. Itu kan maju tak gentar membela yang bayar, karena di sono ada yang bayar. Anda kalau nggak korupsi nih karir Anda hilang, kalau nggak korupsi posisi Anda hilang gitu ya. Kalau nggak korupsi proyeknya saya cabut. Ya terpaksa bertindak tidak sesuai dengan norma-norma ya. Jadi itulah yang disebut dengan kekayaan, yang disebut dengan menguasai diri. Oke? Atau kata lainnya adalah kita kemampuan bersyukur. Itu yang sangat langka. Maka saya ingin mengatakan juga bahwa ketika kita memiliki sebuah kekayaan yang disebut dengan gratitude atau bersyukur, ini unlimited aset. Aset yang tiada ada limit, yang nggak ada batasnya itu, bersyukur itu. Coba batasnya di mana? Kalau duit itu masih ada batasnya. Saya punya 100 juta, di sana 200 juta, saya jadi miskin. Ketika ketemu yang punya 10 juta, saya jadi kaya kan? Iya. Yang sudah 1 miliar, ketemu yang 10 miliar, jadi miskin. Ketemu yang 100 juta, dia jadi kaya gitu. Jadi itu materi dan sebagainya. Karir juga masih bisa begitu lah ya. Ada orang yang jabatan lebih tinggi, oh saya masih rendah. Tapi kalau bersyukur, itu adalah adanya di inner. Ya, di dalam diri kita. Jadi bagaimana mindset kita, bagaimana diri kita, bagaimana pola pikir kita, bagaimana kita bertindak untuk bisa bersyukur ya. Oke. Mungkin begitu dulu. Ya, bagaimana hidup menjadi tenang aja Pak ya. Kalau hidup udah tenang, terus kita bisa bersyukur, kayaknya udah unlimited akses kayak kata Bapak tadi ya. Tenangnya tapi hati-hati loh, jangan sampai di kuburan tuh tenang. Pak, itu ketenangan Pak. Rumah masa depannya. Iya Pak. Gimana nih dua panelis kita menanggapi dari arti apakah saya kaya sesuai dengan tema kita hari ini? Gimana? Kalau menurut Sheila pribadi, kayaknya setiap manusia sebenarnya kaya ya Pak ya. Kaya. Karena punya anggota tubuh lengkap juga merupakan sebuah kekayaan gitu kan, aset yang tak bernilai juga sifatnya gitu. Jadi sebenarnya tergantung nih perspektifnya dilihat kaya dari apa sih gitu. Sekali kalau Jadi dari bijak, jadi motivator juga nanti. Amin ya, sebuah kita doakan. kecantikan kan kaya juga gitu. Betul. Kalau dari Kak Herlan sendiri gimana Kak? Ya, jadi menarik apa yang disampaikan Pak Min tadi, bahwa kaya itu bukan hanya sekedar materi, tapi kebersyukuran tadi itu aset yang unlimited, itu yang perlu digarisbawahi, yang luar biasa. Dan tidak semua orang memiliki perspektif yang seperti itu, Pak. Betul sekali. Nggak semua orang pandai bersyukur ya. Betul sekali. Luar biasa. Bukan Pak, syukurin, syukur. Itu ngejek itu Kak. Itu ngeledek ya. Syukurin ya. Pak Min, kita akan
ke segmen selanjutnya, buka amplop. Buka amplop. Jadi Pak Min, kan kita Pak sudah Min nih. menyiapkan 4 amplop yang dimana setiap amplopnya ada 3 pertanyaan. Nanti Pak Min boleh pilih dulu amplop mana yang Pak Min pilih sesuai dengan warnanya dan akan dibacakan oleh Coklat nggak panelis ada kita. ya. Ya udahlah biru kasihan tuh. Makanya saya dengan taruh paling bajunya dekat. ya. Iya sama biasa saya. belakang terus, kali ini di depan biru. Oke, seperti biasa ya, amplop biru pemirsa. Kita lihatkan dulu ada 3 pertanyaan dari amplop biru yang akan dibacakan oleh panelis kita, Kak Priscilla. Silakan Kak. Baik, Pak Mir, pertanyaan dari amplop biru yang pertama. Apakah dalam lingkungan pekerjaan seseorang selalu membandingkan kekayaan dirinya dengan yang lain? Apakah di dalam lingkungan pekerjaan ya seseorang bisa jadi kalau dengan stigma atau dengan pola pikir yang lama selalu membanding-bandingkan tentang kekayaan, biasanya akan terukur ya kalau di luar daripada dirinya ya, dari gadgetnya ya. Oh merek apa sih? Wah dia lebih keren. Nah, Sering bisa banget tuh, juga dari pakaian, branded atau non branded, walaupun mungkin branded KW2, KW3 kita nggak tahu ya. Iya. Itu kan terukur. Jadi apakah itu terjadi? Pasti terjadilah. Pasti terjadi. Hanya saja kan tergantung nanti diri kita. Apakah kalau saya beli merek atau saya beli fungsi? Gitu ya. Beli merek atau beli fungsi. Ketika bicara tentang prestis akan beli merek. Tapi ketika beli fungsi akan beli dengan faktor kesesuaian kebutuhan. Jadi contoh kalau kita bilang gadget atau HP gitu kan, kalau bicara prestis ya akan merek-merek tertentu yang dominan, yang harganya jut-jutnya juga 2 digit gitu ya. Iya. Tapi kalau bilang fungsi, ya apa ya fungsinya? Fungsinya kan satu ya pasti alat untuk komunikasi, bisa ngechat, bisa foto gitu ya. Kemudian bisa apa lagi sih? Bisa ada kalender dan seterusnya. Nah, selama fungsi ini optimal ya tentunya fungsi itu benar gitu ya. Sama kadang-kadang kan contoh orang beli sepatu untuk apa? Untuk mengalas kaki agar tidak terinjak atau kena kerikil atau kena benda tajam agar jalan aman gitu. Kalau filosofinya beli sepatu itu. Tapi ketika masuk faktor-faktor lain, prestis, keren gitu kan, nah, maka ceritanya sudah lain juga gitu loh. Jadi bisa terjadi, sangat bisa terjadi dibanding-bandingkan ya. Wah luar biasa, ini baru pertanyaan yang pertama ya. Tapi pemirsa, kami akan rehat sejenak, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap di Win Wonder Inspiration. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Dita Zulaika tentunya dalam program Win Wonder Inspiration. Pemirsa, sesuai dengan tema kita hari ini, apakah saya kaya? Kita akan melanjutkan lagi obrolan kita bersama dengan 2 panelis kita dan juga tentunya Pak Mindiarto di sini Pak ya. Iya. Sesuai dengan pertanyaan dari panelis yang sudah dibuka amplopnya warna biru, kita lanjut ke pertanyaan nomor 2 ya Kak. Baik, pertanyaan nomor 2. Apakah sikap yang tepat bila ada di antara rekan kerja yang suka membandingkan kekayaan dirinya dengan yang lain? Apakah sikap yang tepat? Jadi yang tepat nih si orang sih yang suka ngebandingin gitu ya. Pertanyaannya gitu ya, kira-kira lah saya coba begini. Apakah tepat? Segala keputusan yang dia lakukan, orang tersebut ya apakah tepat itu? Ketika saya show off, saya banding-bandingkan gitu. Oh saya punya ini loh, saya punya ini loh. Apakah sikap itu tepat? Tepat untuk dirinya. Tapi belum tentu tepat untuk khalayak ramai atau untuk orang lain yang sedang dia bandingkan. Jadi segala sesuatu putusan pun yang tidak lazim pun adalah tepat buat si pengambil keputusan. Karena kebenaran itu kan milik dia gitu loh. Iya. Maka dia lakukan. Kalau itu tahu salah dia nggak akan bertindak seperti itu. Nah itu satu. Tapi apakah itu sebuah tindakan yang bijak atau lazim atau santun itu ya mungkin itu perlu dipertanyakan, perlu dihindari lah kalau boleh dikatakan ya. Itu satu hal. Kedua, yang selanjutnya adalah apa yang perlu kita perbuat ketika
ketemu rekan kerja yang model begini gitu, suka banding-bandingin, suka show off, HP Flexing kamu ya. begini nih, flexing gitu. Oke, ya flexing juga kan macam-macam. Ini flexingnya flexing tentang materi, kadang-kadang ada juga flexing tentang jabatan gitu ya, tentang kekayaan. Wih, jabatan gua tuh atasan lu loh. Itu kan flexing tentang kekayaan kan. Wah, saya ini direktur ini loh. Atau flexing juga tentang kepintaran, ada kan yang orang tuh di kartu nama ditulis profesor, doktor, ASEAN, semua macam-macam. pakai CPA, macam-macam jabatan sampai 20 gitu ya. Itu kan flexing juga sebetulnya. Ya. Nah, tentunya ketika kita berhadapan dengan orang-orang model begini, kembali dengan topik kita sebelum-sebelumnya, kalau saya memiliki sebuah values, diri kita sebuah value, apakah perlu ditanggapi orang yang sedang demikian? Nah, kita kan nggak perlu juga nanggapi supaya kita kelihatan bahwa kita punya value. Nilai saya itu tidak serendah itu loh. Ya, jadi nggak perlu. Kedua, kalau kita juga punya kekayaan atau materi itu, kekayaan atau aset itu adalah aset yang gratitude tadi, yang bersyukur, maka kita kan nggak perlu memperdebatkan begitu. Karena saya bersyukur atas apa yang saya miliki. Anda mungkin kurang bersyukur atas apa yang Anda sudah miliki, gitu kan ya kira-kira, sehingga perbanding. Dan saya tidak memberikan perhatian ekstra pada barang Anda, gitu, pada kekayaan Anda, sehingga dia show off gitu kan, karena dia tidak mensyukuri apa yang sudah dimiliki, kira-kira begitu ya. Luar biasa, dalam banget ya. Harus bersyukur, jangan sampai kita jadi insecure. Tagline tuh. Iya, tagline ya. Nomor 3, pertanyaannya apa nih Kak? Baik, pertanyaan terakhir dari amplop biru. Bagaimana komunikasi orang yang suka membandingkan kekayaan dirinya dengan orang lain di lingkungan kerja? Seperti apa tuh Pak gaya-gayanya Pak? Baik. Nah, tinggal gayanya nih, ada orang yang memberikan respon yang konfrontatif gitu ya, dengan ada yang sebaliknya ya, non konfrontatif. Konfrontatif kan akan membalas dengan sebuah ejekan lagi atau showing. Lu baru HP gitu, paling itu juga dibeliin sama mertua lu. Itu kan konfrontatif ya. Emang beli sendiri, gitu ya satu. Tapi kalau orang yang non konfrontatif ya sudah bilang, oke, wah Anda beruntung ya, punya HP seperti begini, atau ada beruntung ya punya mobil seperti ini, atau dan seterusnya. Ya itu satu mengatakan. Kedua adalah ya kalau ditimbang-timbang tentang manfaat dan mudorotnya kan kita lihat. Kalau saya melawan atau berkonfrontatif, apa manfaatnya buat kita? Nah, kalau kita diamkan, apa manfaatnya dia buat kita juga kan? Nah, rasanya bagaimana ketemu orang begini tidak perlu dikonfrontatif. Ya, kalau saya bilang ya sudahlah, itu adalah memang cara ekspresi dia. Ekspresi dia untuk mengutarakan kepuasannya dia. Saya sering bicara di dalam bahasa yang lebih umum yang disebut dengan sok gitu. Orang bahasa sok, wah sok kaya lu, gitu ya. Artinya apa? Orang itu kan nggak kaya. Sok cakep lu, ya pasti jelek lah. Sok kaya lu pasti miskin gitu loh. Sok pinter lu, kalau dengar istilah sok pinter, pasti kan orang itu nggak pinter kan. Nah, sama dengan hal gini. Jadi ketika dia flexing itu ya sok itu ya artinya orang itu bukan seperti itu, adalah kebalikan daripada situasi itu. Gimana? Nggak perlu kita tanggapin. Nggak perlu kita. Kalau kita mau sinisme, ya sudahlah ya sinisme di jawaban yang ketus saja nggak enak. Baru gitu. Tapi kalau kita mau tetap keep and touch sebagai kawan, oh Anda beruntung ya bisa beli ini, saya sih belum gitu ya. Ya udahlah itu merendah ya. Iya, merendah untuk meroket. Kita akan membuka amplop yang baru nih Pak. Ada 3 amplop lagi warna merah, hijau dan kuning. Silakan. Kayak lagu ya. Pak Min. Boleh dipilih Pak. Ya kuning deh. Kuning ya. Kasihan tadi belakang Kok kayak terus gitu ya. banget Pak, ya kuning deh. Kasihan tadi belakang terus ya. Iya, kita buka ya pemirsa. Ya, kita lihat pertanyaannya. Seperti biasa ada 3 pertanyaan Kak ya. Ada 3 pertanyaan. Silakan dibacakan Kak pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama dari amplop kuning. Apakah seseorang yang suka membandingkan kekayaan pasti mencari teman yang suka hal serupa? Buat grup ya, grup Ya, gibah. bisa jadi. Grup flexing Oke. berarti ini Pak namanya. Grup flexing berarti ya. Apakah orang yang senang show off itu ya, kemudian akan Mencari teman mencari yang teman yang show off. Nah ini sesuatu yang menarik.
Kalau saya menggunakan bahasa yang lebih umum, lebih populer itu ya, orang yang show off tuh kan kira-kira orang sombong ya. Betul ya? Orang sombong. Dan ini salah satunya di dunia tidak pernah ada komunitas orang sombong ketemu orang sombong. Takut kalah saing berarti. Pada satu komunitas, satu karakter. Ahli arsitek ketemu asosiasi arsitek ada, ahli ekonomi ada, ahli hukum ada, ahli orang-orang kumpulan orang kaya ada. Kalau kita bicara Kadin itu kan, Kamar Dagang Indonesia, itu kan kumpulan orang-orang pengusaha kaya semua. Gitu. Terus kemudian kumpulan orang hobi motor ada, mobil antik ada, semua. Tapi kumpulan orang sombong nggak ada loh. Gimana Jadi tuh, pertanyaan, Pak? apakah dia akan ada? Mungkin mencoba sesama ke orang sombong nggak ketemu. Tapi apakah dia akan melakukan hal seperti itu kepada setiap orang yang dia temui yang dianggap, dianggap lebih rendah, bisa jadi. Kalau ini kelihatan nih derajatnya di bawah gue nih kira-kira kan. Nah, gitu kan. Wah, dia mau lagi flexing tuh. Mau nyombongin ini kekayaan gue gitu kan ya. Tapi begitu ketemu orang yang lebih hebat kelihatan dari tampilannya, dari kekayaannya, dari mobilnya, dari rumahnya, dari perusahaannya, dari pakaiannya, mungkin dia nggak sombong tuh. Nggak akan bicara tentang kesombongan dia itu. Ya, tentang kekayaan dia lah. Oke. Biasanya orang-orang kayak gitu Pak yang barusan itu kayak yang abangku. Jilat-jilat Pak ya. Iya, Lihat orang yang lebih kaya ya. Dia biasanya berenang dengan gaya katak. Apa tuh Pak? Nyikut kiri kanan, tendang bawah, jilat atas. Dapat kamus baru lagi kita hari ini. Lah itu biasanya kan begitu kan. Gaya katak ya. Berenang gaya katak kan begitu. Kita akan melanjutkan lagi nih Kak di pertanyaan nomor 2. Semakin seru, semakin Pertanyaan panas, yang Kak. kedua Kak Iya. Dita sama Pak Min. Bagaimana sikap yang tepat bila kita diajak bertemu dengan kenalan yang suka membandingkan kekayaan? Nah, Ya, gini. Ada dua hal yang berbeda dari pertanyaan tadi. Ketika diajak bertemu dengan orang yang suka membandingkan tentang kekayaan. Kalau tujuan pertemuan itu untuk banding-bandingin kekayaan, ya nggak usah temuin deh. Kan capek deh gitu ya. Tapi kalau pertemuannya itu dalam aspek lain, supaya ini ada project bisnis, tapi dia orang ini memang suka flexing, ya enggak apa-apalah, itu hiburan aja gitu. Itu, yang penting projectnya kan berhasil gitu ya. Jadi tujuannya apa dulu? Kalau tujuannya bicarakan bisnis, sebelum lari ke bisnis dia suka nyombongin diri, suka flexing, banding-bandingin kekayaan, ya enggak apa-apalah. Anggap aja itu bagaimana dia bikin seneng, kemudian proyeknya goal gitu loh. Tapi kalau tujuannya ke sana hanya untuk pelecehan gitu ya udah pura-pura sibuk aja. Gak ada waktu. Ya sudah ada appointment lah gitu ya. Jadi tergantung nanti objektifnya apa ya. Kalau objektifnya nggak jelas ya bikin nggak jelas lagi aja. Oke. kadang orang tuh takut Pak ke acara reunian karena katanya di situ ajang buat flexing ya. Reunian ya. Ajang sombong-sombongan ya. Iya, ajang sombong-sombongan. Ya kembalilah kalau umpamanya diri kita bagian daripada orang yang sadar untuk masuk di dalam mengelola diri baru bersyukur, maka kehadiran kita di sana kan menjadi penting. Betul. Jangan kitanya menghindar. Justru kita adalah sebagai juru selamat gitu. Menghindari orang-orang yang suka flexing itu supaya di downgrade lah ya. Luar biasa. Masih ada pertanyaan lagi Kak? Satu lagi pertanyaan dari Ini amplop kuning. pertanyaan terakhir dari amplop kuning. Apakah wajar bila dengan lingkungan pergaulan sering kena mental atau minder ya? Bila ada yang jauh lebih kaya. Nah, kira-kira kalau kena mental seperti apa? Apakah wajar? Kalau memang itu wajar, gimana caranya kita untuk bisa mengatasi dan bersikap lebih kaya lagi? Baik ya. Seperti topik yang kita bicarakan pada sesi ini ya, apakah saya kaya gitu apa itu? Kalau kita sadar bahwa kekayaan itu bukan materi, maka kan nggak perlu minder. Ini akan terjadi mindset kita bahwa saya miskin karena materi, maka ketemu orang yang kaya, saya jadi minder kan. Tapi kalau mindset saya bahwa saya kekayaan saya adalah bukan ukurannya materi, kekayaan saya adalah ukurannya adalah persahabatan, networking, perkawanan, atau mungkin pendidikan atau karir, kan nggak perlu mending. Ya hal ini terjadi pada ya
kalau kita mau introspeksi diri saya sendiri, mungkin semua teman-teman yang nonton juga sama kan, bahwa Anda mungkin kaya materi, ya versus siapa? Kan versus siapa gitu loh ya. Kalau versus orang lain kan belum tentu gitu. Tapi kalau saya mengatakan oke, saya hadir di sini sebagai orang yang diseniorkan, saya hadir di sini sebagai orang yang jadi panutan, saya hadir di sini sebagai orang yang memiliki pengetahuan cukup memadai atau cukup luas, maka kan kehadiran saya walaupun dengan sendal jepit kan nggak perlu minder gitu. Gitu ya. Harus pandai bersyukur tadi berarti Kak ya. Luar biasa ya hari ini ya dengan tema kita apakah saya kaya. Tapi pemirsa jangan kemana-mana dulu karena kami akan rehat sejenak. Tetap di Win Wonder Inspiration. Pemirsa, masih bersama saya di sini Dita Zulaika tentunya dalam program Win Wonder Inspiration. Pemirsa, kita akan melanjutkan lagi obrolan yang sudah sangat seru sekali di sini ya bersama dengan panelis kita dan juga Pak Min. Kita akan melanjutkan Pak membuka amplop yang baru. Pak Min boleh pilih nih. Merah. Warna merah, ampau Pak ya. Ampau, siapa tahu. Boleh dibacakan langsung Kak? Pak Min. Yo. Pak Min, pertanyaan pertama. Bagaimana sebagian besar orang selalu mempertanyakan seberapa kaya dirinya pada dirinya sendiri? Hal apa yang harus kita lakukan agar kita tidak melakukan hal tersebut? Baik. Seberapa tinggi dia membandingkan dirinya dengan dirinya sendiri ya? Pasti ketika bicara membandingkan, ada dua gambar yang berbeda ya. Jadi gambar ini dengan, nah pertanyaan adalah ketika pertanyaan itu muncul, dua gambar ini kan ada yang real, ada yang abstrak gitu. Real adalah kekayaan yang saya miliki, rumah seperti apa, tabungan seperti apa. Nah yang kedua yang abstrak ini kan walaupun saya mempertanyakan, tapi kan ada faktor eksternal luar. Apakah dengan si om, dengan si tante, atau dengan Mr. A, Mr. B, itu kan ada. Jadi sebetulnya faktor eksternal juga yang membandingkan sebetulnya. Apa yang perlu dilakukan? Saya bukan untuk menjawab dulu ya, tetapi lebih kelihatan orang ini kurang bersyukur ya. Bukan berarti tidak boleh orang untuk lebih kaya. Ya, orang untuk lebih kaya perlu karena bisa kaya materi, bisa juga kaya network, bisa juga kaya ilmu gitu kan. Selalu belajar artinya kan kaya ilmu. Selalu berkawan juga artinya kekayaan network. Karena ada peribahasa juga 1000 kawan kurang 1 musuh berlebihan. Artinya kan kita tetap butuh kawan. Karir juga begitu kan, sama. Walaupun di perusahaan kita sudah menjadi orang nomor 1 di perusahaan ini, tapi begitu pindah ke perusahaan lain kan bisa saja pegang corporate menjadi lebih besar. Atau jabatan kepemerintahan itu juga sebuah karir. Jadi apa yang kita perlu lakukan adalah kita perlu mengukur sampai titik mana program kita ya. Jadi boleh ambisi, boleh 3 tahun ke depan saya mesti seperti apa, 5 tahun ke depan saya mesti apa, 10 tahun ke depan mesti apa. Nah inilah sebetulnya ukuran-ukuran yang perlu kita waspadai dari aspek kalau materi saja. Tetapi kan kembali kita jangan mengukur kesuksesan itu materi, karena materi itu unlimited. Karena tidak pernah kita bisa menjadi orang yang kalau bicara kaya tidak pernah bisa menjadi orang kaya kan. Dengan kata lain kan ada orang lain lebih kaya gitu ya. Betul. Maka yuk kita sama-sama membuat, kalau saya sudah punya materi cukup, tabungan saya, deposito saya cukup untuk hidup itu 7 turunan, ya oke lah, mari kita bergeser pengertian kayanya itu jangan materi, tapi kaya yang lain, network, ilmu, sosial, charity, perkawanan, kemudian bermanfaat buat banyak orang. Nah, mari kekayaannya kita geser ke aspek lain gitu. Gimana Kak Priscilla? Tentunya sangat benar ya, dan itu pun berelasi dengan ke pertanyaan kita yang kedua nih Kak. Oke, kita lanjutkan aja kalau gitu Kak. Boleh, pertanyaannya adalah dari semua jenis kekayaan yang ada, manakah kekayaan yang paling penting Pak Min? Paling penting, jadi nomor 1 ya.
ini sepertinya tidak menjadi sebuah prioritas seperti hukum Maslow gitu kan ya. Kan ada jenjangnya ya, mulai dari kebutuhan faal, kebutuhan pokok, sandang pangan perlu. Jadi jangan mikirin orang lain, mikirin diri sendiri aja dulu juga belum bener gitu kan. Maka pikirin diri sendiri. Betul. Maka saya setuju. Kebutuhan materi cukup nggak? Perlu kita cukupi dulu. Karena kita punya tanggung jawab memberi nafkah, memberi makan anak, sekolah, anak dan keluarga, kebutuhan sakit, macam-macam lah. Ini perlu saya katakan ya. Tapi apakah menjadi ada yang lebih penting? Ada yang penting. Yang penting yang lain lah ya. Oke. Contohnya kita perlu jangan punya kekayaan tapi terkucil. Ke sana nggak kenal, ke sini nggak kenal, ke sana jadi orang awam juga kan nggak nikmat itu ya. Maka kita butuh berkawan, bersosialisasi. Jangan kaya tapi saudara menjauh semua. Juga tidak nikmat kan, itu siapa? Nggak tahu siapa, padahal adik kandung gitu, padahal tante adik gitu kan ya lucu banget hidup kayak begitu gitu kan. Jadi kita perlu juga memiliki sebuah kekayaan dari aspek lain, dari family, karir, kalau orang bekerja lah karir, mungkin orang pengusaha ya bisnis, tetapi itu semua akan tersinkron kalau kita bicara balancing of life, itu perlu dibungkus lah oleh yang disebut dengan gratitude tadi, bersyukur. Jadi apakah yang penting? Semua penting, cuma dibungkus oleh gratitude ya, yang bersyukur gitu. Paling penting itu memang rasa bersyukur, Kak. Benar sekali. Nah, sama seperti tadi nomor 2, ini juga pertanyaannya berkolerasi nih, Kak Dita. Pak Min, pertanyaan yang ketiga adalah hal-hal apa saja yang bisa dilakukan kepada setiap manusia agar mereka dapat memenuhi kekayaannya. Jadi kaya secara materi, kaya secara anggota tubuh, kebersyukuran, gratitude dan lain-lain. Pak, hal apa saja yang bisa dilakukan? Oke. Ya kalau saya coba tadi menjelaskan ya bahwa yang disebut kekayaan itu kan ada materi, ada network, ada ilmu, itu atau pengetahuan, ada family, ada career. Maka semua ini kan perlu kita miliki. Semuanya perlu kita miliki tapi secara balancing gitu. Nah, kemudian mana yang penting? Saya katakan semua penting. Hanya saja pertanyaan kita adalah ketika kita bicara balancing of life gitu kan, ini kan ada faktor kenyamanan kita bahwa ternyata saya tuh merasa dengan kekayaan yang saya miliki itu materi, selain materi, saya tuh merasa nyaman sekali, hidup saya akan memiliki nilai atau value ketika saya bisa membantu orang miskin. Atau ketika saya bisa membangun rumah ibadah, atau ketika saya bisa membangun daerah terpencil. Nah, itu adalah bagian daripada yang disebut kekayaan. Nah, kalau itu memang menjadi sebuah kenyamanan buat kita, lakukan itulah. Karena belum tentu kan orang senang bercharity membuat rumah ibadah, tapi kan bisa saja tidak senang upaya bercharity suruh bersihin hutan gitu. Kan belum tentu punya kepanggilan itu. Ya jangan lakukan, mungkin orang lain ada. Kalau mau pun ya cari volunteer, oke, butuh berapa, oke saya bantu dengan dana. Tapi saya tidak terlibat aktif di sana. Contoh, kan bisa juga. Jadi dengan materi. Jadi buat kita adalah bagaimana keminatan kita. Contoh, saya senang sekali kalau ngajarin anak-anak yang not well educated. Ya boleh saja bahwa saya punya merasa passion. Kaya, merasa passion ketika anak-anak yang tidak ngerti menjadi pintar, ketika anak-anak tidak terbelakang menjadi anak-anak bisa bersekolah, sehingga saya siap membangun sekolah atau bayar guru dan apapun ya, silakan di situ. Ya, jadi artinya apa? Jadi artinya saya membangun charity dari aspek pendidikan, gitu ya, bisa sekali. Berarti itu tentang panggilan hati juga, Pak ya? Ya, ada passion, ada panggilan hati, ada ketertarikannya. Luar biasa ya, ternyata menjadi kaya itu sebenarnya nggak rumit. Kalau kita tuh tahu hati kita tuh mau apa, Pak ya. Tapi terkadang sekarang ini orang-orang malah mikirnya kaya itu harus materi itu tadi, Pak, harus megang banyak duit. Memang ya manusia ya. Perlu lah, duit perlu ya. Iya. Tapi jangan hanya jadi single indicator aja. Single indicator bahwa materi itu adalah indikator hanya kaya karena materi. Salah satunya. Oke, kita akan membuka amplop yang baru. Ini amplop terakhir, Kak ya? Terakhir. Amplop terakhir nih, Pak Min. Ya. Udah ada pilihan, nggak usah milih, Pak. Ada 10 pertanyaan. Milih pertanyaannya banyak lagi. Udah gak bisa milih, banyak lagi. Susah. Kita perlihatkan ya. Bulan depan ya. Ada 3 pertanyaan dari amplop yang terakhir yang akan dibacakan oleh Kak Herlan. Silakan, Kak. Baik.
tadi sudah disampaikan banyak hal terkait dengan kekayaan gitu ya. Ada material, ada pun non material. Nah, pertanyaan yang pertama Pak Min, gimana caranya kita bisa menghidupkan gratitude itu di dalam kehidupan kita sehingga kita bisa semakin kaya dan terus semakin kaya secara kebersyukuran. Kira-kira seperti apa langkah yang perlu kita lakukan Pak Min? Oke. Silakan Pak Min. Pertama pasti dari mindset dulu ya. Kalau saya bilang ya, itu dari mindset karena mindset itu kan sebuah paradigma baru. Ya, mindset kan orang paradigma. Tapi paradigma baru itu apakah paradigma baru itu sama dengan pola pikir baru? Enggak. Orang mengatakan paradigma baru itu adalah pola pikir baru. Contoh, saya katakan tidak tuh begini. Kita kumpul jam 8 ya, gitu kan ya. Kemudian dia datang terlambat lagi. Artinya apa? Kita kasih tahu, terlambat itu nggak baik. Gitu kan? Oh iya ya, terlambat itu nggak baik. Kemudian besok meeting, besok ketemu terlambat lagi. Jadi mindsetnya, pola pikirnya sudah baru, tapi pola kerja dan pola tindaknya kan nggak baru. Nah, pola kerja, pola tindak itu apa? Berangkatnya harus lebih awal, bangunnya lebih awal. Kalau bisa bangun lagi, tidurnya masih lebih awal. Itu artinya pola kerja, pola tindak. Jadi bukan hanya pola pikir, gitu ya. Itu satu. Dan kedua adalah ketika kita bicara juga bagaimana tentang pertanyaan tadi adalah kalau kita sadar syukur itu kan relasinya kebersyukuran kan aset dari Tuhan. Gitu kan? Nah, ketika aset dari Tuhan, tubuh kita, diri kita, dari mana datangnya? Dari Tuhan juga. Maka kebersyukuran itu dimulai dari mana? Dari tubuh kita. Contoh, saya pernah juga bicara dengan teman-teman yang, aduh saya ini miskin, saya orang nggak punya. Oke, betul nggak punya ya? Kekayaan, ya dia hanya ngomong, kenapa bisa nggak punya? Saya nggak punya deposito sekian. Itu kan kembali materi. Mau nggak? Telingamu saya bayar 10 juta, tak ambil. Nggak mau. Mau nggak matamu tak congkel, tak bayar 100 juta? Nggak mau. Loh itu apakah bukan aset? Taunya maunya 2M. Ya mau nggak jantungmu tak ambil bayar 2M? Udah Nggak bisa mau hidup juga. lagi. Jadi artinya apa? Tubuh kita kan aset paling besar. Aset paling mahal. Cuman satu aja kan masih bisa kan, punya mata dua nih, tak ambil satu gitu, tak bayar 100 juta. Lo nggak mau loh. Kan masih bisa lihat satu ya, atau telingamu. Wah, itu kan itu aset-aset yang kita katakan kekayaan dari Tuhan yang Gusti Allah kasih yang luar biasa. Bisa speak, bisa dengar, ada musik, kenceng keras itu kan saya bisa atur sendiri. Kalau pakai speaker mesti volumenya diputar tuh. Harganya ratusan juta, volumenya diputar-putar, baru kenceng baru enggak. Kita mau ngomong spontan keras, spontan pelan bisa tanpa perintah kan, tanpa ada remote. Mata juga begitu lihat kan autofocus enggak. Kalau kamera mesti diputar-putar dulu jadi autofocus sih. Mata kita kan nggak ada autofokusnya. Langsung otomatis bisa lihat deket jauh itu kan. Nah itu kekayaan yang kita tidak syukuri itu loh. Oke. Sangat kaya sekali ya kita Pak Min ya. Iya. Kalau mau dihitung berapa nilainya itu? Tubuh kita? Unlimited. Jadi kalau ada orang mengatakan masih miskin, keterlaluan kan? Aset dari Tuhan. Terima kasih banyak Pak Min. Kita masih ada pertanyaan lagi, tetapi tunggu sebentar Kak. Jangan buru-buru dulu, karena kita akan rehat sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Win Wonder Inspiration. Halo pemirsa, masih bersama saya Dita Zulaika tentunya dalam program Win Wonder Inspiration. Pemirsa, tema kita hari ini adalah apakah saya kaya? Tentunya dibahas oleh kedua panelis kita di sini, ada Kak Priscilla dan juga Kak Herlan. Dan kita akan melanjutkan lagi pertanyaan dari kedua panelis yang akan dijawab oleh motivator kita, ada Pak Mindiarto di sini. Lanjut ke pertanyaan nomor berapa nih Kak? Nomor 2 ya? Pertanyaan nomor 2. Pertanyaan kedua Pak Min. Pak Min, bagaimana kita bisa membangun mental kaya? Sehingga ya tadi ya kita sudah dengarkan tentang kaya itu tidak hanya sekedar material tapi banyak hal
Nah, gimana caranya kita bisa membangun mental kaya sehingga kita tumbuh ya luar biasa, memiliki mental yang luar biasa karena kekayaan yang kita miliki. Oke. Gimana kira-kira Pak Min? Silakan. Baik. Mental Jadi, kaya. sebetulnya pertanyaan itu kan sudah jadi jawaban ya. Bagaimana kita bisa membangun mental kaya, ya jangan miskin gitu. Jangan miskin mental aja, gitu Pak, kan, ya. jangan miskin mental. Terima kasih Pak jawabannya. Sudah selesai ya? Cepet banget ya Pak jawabannya. Oke. Membangun mental kaya artinya kalau bicara mental berarti kan kita bicara tentang mindset pikiran kita. Jangan kita punya mental miskin ya. Apa contoh-contoh mental miskin itu? Jangan selalu ingin menerima, tetapi mari kita belajar to give. Jangan hanya to get. Ya, kalau to get kan mental miskin tuh, menerima ya. Tapi to give adalah mental kaya. Nah, kedua juga jangan diasumsikan juga yang disebut dengan kita ingin memiliki mental kaya itu ada faktor pembanding pihak lain. Pihak lain yang lebih kaya, contohnya, wah ini pengusaha sana nyumbang 100 juta, nyumbang 1 miliar, 10 miliar. Itu kan pembandingnya. Ya kalau dia nyumbang 1 miliar dari aset dia ratusan triliun, itu nothing. Betul. Itu nothing. Lebih baik Anda punya income, pendapatan, anggaplah sebulan saya punya pendapatan 2 juta. Bisa nyumbang 50.000 itu adalah sudah jauh lebih besar ketimbang mereka yang nyumbang 1 miliar tapi aset dia triliun. Jadi itu sebetulnya maka bandingannya adalah hindari selalu ukurannya materi. Kedua jangan mental miskin selalu ingin gratisan. Contoh apa gratisan? Wah ada nggak seminar gratisan? Ini teman-teman ini maaf sekalian, teman-teman Pak, ya. nggak teman-teman UKM kan selalu ingin mencari ingin pinter tetapi kan tidak punya mau investasi. Maunya apa? Cari seminar gratisan. Terus ya sekarang sudah ada gampang lah, ada YouTube ya Mbah YouTube. Mbah YouTube adalah saya katakan menjawab semua permasalahan. Ada di Mbah YouTube. Lu tanya apapun, kita nanya apapun, pasti dijawab oleh Mbah YouTube. Apalagi sekarang dengan apa GPT itu ya, bisa dijawab. Dijawab, tetapi tidak menyelesaikan. Menjawab. Nah, itulah. Jadi ketika ingin menyelesaikan, tentunya butuh customize, butuhnya pakar, butuhnya orang keahlian, butuhnya apa jam terbang gitu. Jadi mau berinvestasi. Apalagi yang ciri-ciri orang mental kaya adalah dia mau menganggarkan sekian besar dari pendapatannya berapapun ya, untuk biaya people development atau self improvement. Contoh. Oh gaji saya 5 juta, oke kalau saya pendapatan saya 5 juta, ya mungkin 100.000 setiap bulan saya akan sisihkan untuk biaya belajar. Apapun bentuk belajarnya nanti tinggal disesuaikan kan. Apakah saya mau ikut seminar, apakah workshop, apakah akan buat biaya kuliah, atau saya akan tanya mentor tersebut setelah 10 bulan, wah lumayan 1 juta, saya cari mentor yang mau dibayar 1 juta, umpamanya kayak gitu kan. Artinya apa? Artinya dia tidak mental miskin, dia sudah mental kaya, mau investasi, mau dia memberi atau ketika masuk ke dalam ranah-ranah sosial dia nyumbang sesuai dengan apa yang dia miliki. Gitu. Apa yang dimiliki itu begini. Saya punya uang, saya sumbang uang. Berapa yang saya sumbangkan maksimum kan sebesar apa yang saya miliki kan kira-kira kan begitu kan. Saya punya uang. Saya punya kepintaran, saya akan sumbangkan ilmu kepintaran. Saya punya tenaga, saya akan sumbangkan tenaga saya. Gitu loh. Saya punya waktu, saya akan sumbangkan waktu saya. Itu adalah sebetulnya sudah bukan mental kaya. Itu adalah termasuk orang yang tidak punya mental miskin. Ingin memberi. Beri uang, beri tenaga, beri pikiran, beri waktu. Itu kan spirit gitu ya. Tapi setuju sih dari apa yang dikatakan Pak Min. Karena zaman sekarang orang tuh kadang takut Pak memberi karena nominalnya yang sedikit atau mereka kira nggak ada nggak ada efeknya ya. Padahal sebenarnya sekecil apapun yang kita beri kita nggak pernah tahu Pak ya efek apa yang akan kita berikan kepada sekitar. Betul nggak Kak? Betul sekali. Nah kita lanjut pertanyaan terakhir Pak Min. Boleh Kak. Tadi kita sudah bicara tentang membangun mental kaya. Nah, kira-kira bagaimana caranya kita menginfluence atau menginspirasi keluarga kita untuk memiliki mental yang sama dengan kita? Karena kadang kita ini sudah luar biasa gitu ya, tapi keluarga kita agak susah kita tarik. Nah, kira-kira gimana caranya untuk kita bisa menginfluence atau menginspirasi keluarga kita untuk bisa memiliki mental kaya juga, Pak? Menarik nih Pak. Begini. Pertama, ketika ibaratnya kalau kita api unggun tahu ya, api unggun,
yang dibakar, yang di tengah bara api yang api besar. Kemudian di pinggir-pinggirnya biasanya kan kayu-kayu yang basah atau setengah basah yang belum kita Betul, bakar. betul. Ya. Maka kayu yang basah ini ketika mendapatkan api yang di sini akan mulai mengering, lama-lama kan yang ngering ini akan dibakar juga. Nah demikian juga ketika kita ingin menginfluence lingkungan kecil kita, ya kita bakarlah totalitas apa yang sudah kita lakukan dalam konteks gitu ya, dalam konteks bagaimana saya ingin berkontribusi gitu ya. Ya tinggal nanti lingkungan akan melihat seberapa konsistennya saya lakukan itu satu. Kedua juga apa yang kita lakukan seberapa tinggi nilai manfaatnya. Mungkin nilai manfaat ini yang berasa cuma saya doang sehingga keluarga lain tidak melihat manfaatnya gitu ya. Sama kayak api unggun. Api unggun yang menikmati siapa? Kan bukan hanya orang yang bakar apinya. Tapi lingkungan yang ada di lingkungan sini menikmati hangatnya, menikmati terangnya, menikmati betapa kita bisa killing dingin gitu ya. Nah demikian juga ketika saya bercharity, sehingga yang menikmati hasil charity itu bukan hanya saya, tetapi juga orang circle di lingkungan kita menikmati. Sehingga itu adalah men-trigger dia untuk mau terlibat lebih jauh. Kedua bisa juga kita mulai melibatkan keluarga dari aspek apa? Ketertarikan. Jadi kalau saya coba umpamanya tertarik di dalam hal tertentu bidang A, mungkin belum tentu keluarga lingkungan kita kan tertarik dalam hal yang sama kan. Nah, silahkan aja mereka untuk mengambil bagian dari aspek-aspek lain di dalam melakukan bagaimana kita bisa memberikan value nilai tersebut gitu ya. Oke, luar biasa Pak Min. Berarti fondasinya itu tetap di mental kita Pak ya. Ya. Bagaimana kita akan memberikan fondasi untuk aksi-aksi yang akan kita lakukan ya. Bagaimana kita bisa berimpact untuk sekitar kita juga Pak. Kalau mental kita udah kaya, mungkin teman-teman kita yang awalnya lihat kita, oh kayaknya dia nih positif aura, terus dia kayaknya bisa berkembang, akhirnya bisa ikut ketularan Kak. Seperti itu. Gimana nih para panelis kita akan ngobrol sedikit tentang tema kita hari ini, apakah saya kaya? Bagaimana menurut Kak Priscilla tentang poin-poin yang sudah disampaikan Pak Min? Tentunya sangat insightful ya Kak Dita, tapi aku terpikir lagi nih sebuah pertanyaan. Apa Tadi tuh? Kak Dita berbicara tentang fondasi gitu kan Pak. Nah Pak Min, sebenarnya bagaimana ya sikap dari orang tua dalam mendidik anaknya agar dari sedari dini mungkin dia punya fondasi sudah memiliki mental yang kaya gitu Pak. Bah, itu dia bagaimana tuh Pak? Aksi tanpa pondasi itu anarki. Harus pondasinya yang kuat nih Pak. Betul, bahwa circle atau lingkungan terkuat itu di dalam membangun karakter itu ada di keluarga, saya sepakat sekali ya. Karena saya juga pembina di sekolahan gitu ya, karakter di keluarga. Maka ketika orang tuanya memiliki sebuah karakter atau fondasi yang kuat, kemungkinan besar, saya tidak bisa menjudge, kemungkinan besar maka turunannya atau anaknya akan memiliki spirit yang sama. Ya, spirit yang sama. Nggak mungkin anaknya koruptif kalau tidak ada contoh dari keluarga. Ya, jadi kita kan lihat ya bahwa anak korupsi tidak akan keluarga. Kemudian yang kedua adalah selain keluarga, lingkungan di mana kita berada, komunitas ya. Karena semua contoh gini loh. Saya mencoba membuat sebuah perilaku yang seperti tadi. Anak saya bekerja di sebuah perusahaan yang bagian purchasing, bagian pembelian. Itu kan kalau orang bilang bagian basah. Nah, betul ya. Tapi sudah dari awal dididik dan saya dididik oleh orang tua bahwa kejujuran itu kadang-kadang tidak nikmat didengar, tetapi itu adalah sebuah pekerjaan mulia. Nah, ini kan doktrin nih. Kebenaran ya, kejujuran daripada sebuah lip service, kebohongan tetapi enak didengar. Nah, kan filosofi ini dimasukkan. Kemudian anak saya juga sama. Kamu itu tahu daerah basah, oke, nggak apa-apa, dan itu adalah common, kita tahu lihat. Tetapi kamu jangan masuk bagian daripada situ. Gitu kan ya? Oke, lakukan betul. Lurus. Saya yakin lah lurus. Kemudian dia resign, berhenti, pindah kerja. Nah, ada suppliernya yang dia biasa tahu-tahu ngasih gadget waktu itu Samsung yang tipe sangat mahal lah, saya nggak tahu berapa tuh. Dikasih, dia lapor ke saya, Pak, ini kita dapat HP ini, saya nggak minta sih, tapi dikasih, kembalikan, karena itu bukan milik kamu, itu adalah milik perusahaan. Suruh kembalikan ke perusahaan, ya dikembalikan ke perusahaan. Jadi itu adalah contoh-contoh di dalam keluarga sendiri, walaupun tidak minta, walaupun tidak menyolong korupsi, tetapi bukan hak kan? Betul. Karena dia memberikan kan bukan karena pribadi saya, tetapi karena ada interaksi, ada relasi dengan perusahaan kan, kembalikan ke perusahaan.
berikan ke perusahaan. Jadi bisa dibayangkan, jadi itulah sebetulnya yang disebut dengan fondasi itu ada di keluarga, kita sebagai orang tua juga nyontoh. Kemudian ada lagi, kalau kita bersyukur, jangan sampai ada makanan dalam artian satu butir nasi pun tersisa di piring. Wah, itu menjadi detik ini, ya artinya terjadi. Kenapa? Kalau kurang nambah, jadi jangan sampai berlebih-lebih ngambil itu sisa. Maka ketika berani ngambil, berani ngabisin. Itu tanggung jawab. Gitu ya, itu kan bentuk tanggung jawab kayak karakter. Begitu ya Mbak Priscilla. Jadi memang dari keluarga ini sangat penting gitu. Salah satunya juga di ajaran keluarga itu kayak itu Pak, kalau makan tuh nasinya harus habis, nggak boleh bersisa. Gitu. Karena kita nggak pernah tahu ya rezekinya di satu butir nasi yang mana. Mungkin dari kakak mau kasih insight apa yang bisa dipetik oleh pemirsa yang ada di rumah? Iya, hari ini kita belajar banyak hal. Yang paling penting adalah tadi yang disebutkan Pak Min adalah kaya itu tidak hanya sekedar harta, tapi tentang kebersyukuran yang berlimpah yang bisa kita berikan kepada orang-orang di sekeliling kita, itu adalah kita sudah sangat kaya raya. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk seluruh panelis dan juga motivator kita hari ini ya. Itulah seperti kata orang ya, pengalaman itu guru kehidupan Pak ya. Senior kita datang di sini, motivasi kita semua dan juga pemirsa yang ada di rumah, bagaimana untuk selalu bersyukur ya. Bersyukur dari ciptaan Tuhan, bagaimana tubuh kita sempurna, terus juga bersyukur dengan materi yang sudah diberikan kepada Tuhan, diberikan dari Tuhan, terus juga bagaimana kita memanfaatkan seluruh hal-hal, mulai dari networkingnya juga Pak ya. Mungkin Pak Min mau kasih motivasi nih Pak untuk para pemirsa yang ada di rumah. Oke, janganlah cari kekayaan karena Anda sendiri sudah jadi orang kaya gitu. Singkat, padat, lugas ya. Luar biasa sekali. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada dua panelis kita yang sudah hadir hari ini, memberikan semangatnya. Terima kasih banyak. Ada Kak Priscilla dan juga Kak Herlan. Dan tidak lupa juga kepada motivator hebat Indonesia kita di sini ada Pak Mindiarto. Terima kasih banyak Pak ya. Sama-sama. Hari ini sangat seru sekali obrolannya. Aku yakin pemirsa yang ada di rumah pastinya mendapatkan banyak insight-insight yang positif Pak ya dari Pak Mindiarto dan juga kedua panelis kita. Pemirsa, tidak terasa sudah di penghujung acara, sedih banget mau berpisah. Tapi jangan sedih karena Win Wonder Inspiration akan kembali hadir lagi menemani seluruh pemirsa Sinpo TV yang ada di rumah. Saya Dita Zulaika pamit undur diri bersama dengan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih.